Pernah ngerasa nggak sih, belakangan ini kayaknya semua harga barang tuh naik terus. Tapi anehnya, duit di dompet atau di rekening kita nilainya kok malah kayak makin berkurang. Nah, ternyata ada loh sebuah sinyal, semacam alarm ekonomi yang lagi bunyi diam-diam. Dan di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih artinya. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan yang paling sering kita rasain. Kenapa sih rasanya semua biaya hidup melonjak? Mulai dari sembako, bensin, semuanya naik. Tapi gaji kita kok rasanya segitu-gitu aja? Ini tekanan finansial yang nyata banget. Dan percayalah, ini bukan cuma perasaan Anda doang. Yuk kita pecahkan misteri ini sama-sama. Jadi, di balik semua kenaikan harga yang kita lihat dan rasakan setiap hari itu, sebetulnya ada sebuah lonceng alarm yang bunyinya tuh samar-samar. Mungkin banyak dari kita nggak sadar, tapi lonceng inilah yang jadi petunjuk penting, sebuah sinyal kalau ada cerita ekonomi yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di belakang panggung. Dan inilah dia, alarmnya, emas. Iya, emas. Emas itu bukan sekedar logam mulia buat perhiasan loh. Sejak ribuan tahun yang lalu, emas itu udah berfungsi kayak sistem peringatan dini buat ekonomi manusia. Jadi ini poin yang paling penting, ketika harga emas mulai naik gila-gilaan, itu bukan kebetulan. Itu sinyal yang kuat banget kalau ada sesuatu yang lagi goyah dengan keamanan finansial kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar masalahnya. Buat ngerti kenapa emas jadi alarm, kita perlu paham dua hal yang sangat mendasar, kepercayaan dan inflasi. Nah, inilah inti dari kenapa orang-orang pada akhirnya kembali lari ke emas. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan fundamentalnya. Uang kertas yang kita pegang sehari-hari, nilainya itu cuma berdasarkan sebuah janji dari pemerintah. Janji kalau uang itu berharga. Masalahnya, janji ini bisa goyah. Pemerintah kan bisa aja mencetak uang terus-terusan. Akibatnya, ya kayak kita fotokopi lukisan asli. Makin banyak fotokopiannya, makin nggak berharga lukisan itu. Nah, beda banget sama emas. Nilai emas itu datang dari kelangkaannya. Emas itu ada batasnya di bumi, nggak bisa dicetak atau diciptakan seenaknya. Makanya emas itu jadi semacam bahasa universal soal nilai yang dipercayai di seluruh dunia, nggak peduli sistem pemerintahannya apa. Inflasi itu sering banget disebut pencuri halus. Dan ini bener banget loh, coba deh bayangin. Uang Rp100.000 di dompet Anda hari ini mungkin bisa buat beli katakanlah 10 liter beras. Tapi setahun dari sekarang, dengan lembaran uang yang sama persis, Anda mungkin cuma bisa dapat 9 liter. Nilai uang Anda itu digrogoti pelan-pelan tanpa kita sadari. Nah, pencurian nilai inilah yang bikin orang-orang mulai cari aset yang bisa mempertahankan nilainya. Dan emas jadi salah satu jawaban utamanya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, pemicu global. Mari kita geser pandangan kita ke panggung dunia. Ada dua pemain besar nih yang sekarang ini lagi ikut menyalakan alarm emas. Dolar Amerika Serikat dan situasi geopolitik global. Oke, ini adalah efek domino yang sering banget terjadi dan penting banget buat kita pahami. Kita coba urai pelan-pelan ya. Langkah pertama, ketika ekonomi dunia lagi lesu, bank sentral, contohnya The Fed di Amerika, biasanya bakal nurunin suku bunga. Tujuannya sih baik, biar orang mau pinjam uang, belanja, jadi ekonomi bergerak lagi. Langkah kedua, tapi imbal hasil yang lebih rendah ini bikin dolar AS jadi kurang menarik buat investor. Akibatnya nilainya jadi cenderung melemah. Langkah ketiga, nah disinilah kepanikan mulai muncul. Para investor di seluruh dunia, mau itu yang kakap atau yang teri, mulai cari pelabuhan aman buat melindungi kekayaan mereka. Dan tebak apa pilihan utamanya? Emas. Langkah terakhir, karena semua orang lari ke emas, permintaannya jadi meroket, dan sesuai hukum pasar, harganya pun ikut terkerek naik. Semuanya ini saling berhubungan, seperti domino. Di luar itu semua, ketidakpastian global itu ibarat bensin yang menyiram api harga emas. Setiap kali ada berita besar yang bikin dunia gonjang-ganjing, entah itu perang, krisis energi, ketegangan politik antar negara besar, orang itu secara naluriah mencari rasa aman. Ketidakpastian ini bikin orang ragu sama sistem keuangan biasa, sama saham, sama mata uang. Hasilnya, banyak banget orang dari manajer investasi raksasa sampai masyarakat biasa berbondong-bondong cari perlindungan yang udah terbukti ribuan tahun, ya emas lagi. Oke, bagian ketiga, langkah jangka panjang yang bijak. Setelah kita paham gambaran besarnya, sekarang pertanyaannya adalah, terus apa artinya ini semua buat kita secara pribadi? Gimana kita harus bersikap? Yuk kita bahas. Nah, ini contoh nyata yang terjadi di negara kita sendiri. Ingat kan awal-awal pandemi tahun 2020? Kepanikan dan ketidakpastian total yang kita rasakan waktu itu bikin permintaan emas fisik di Indonesia melonjak gila-gilaan.
Orang-orang rame-rame mengamankan tabungannya ke emas. Hasilnya menarik banget. Harga emas lokal seperti Antam itu bahkan sempat naiknya lebih kenceng daripada harga emas dunia. Ini bukti nyata banget gimana psikologi massa dan permintaan di dalam negeri bisa punya dampak yang dramatis ke harga. Jadi, apa nih pelajaran utamanya buat kita? Pertama, dan ini paling penting, lihat emas itu sebagai alat proteksi, sebagai asuransi buat kekayaan kita, bukan tiket lotre buat cepat kaya. Kedua, nggak perlu nunggu punya uang banyak. Anda bisa mulai dari kecil, beli 1 gram, setengah gram, tapi konsisten, rutin setiap bulan. Yang penting itu membangun kebiasaannya. Dan ketiga, ini yang paling susah, yaitu mengendalikan emosi. Harga itu pasti akan naik turun. Kuncinya adalah sabar, disiplin, dan jangan panik jual cuma karena harganya lagi turun sebentar. Nah, sekarang setelah kita sama-sama paham soal sinyal alarm dari emas ini, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira topik keuangan apa lagi nih yang bikin Anda penasaran dan pengen kita bedah lebih dalam? Mungkin soal inflasi itu sendiri, atau soal strategi value investing, atau ada hal lain? Coba deh bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ya.